Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, nikmat iman, juga nikmat Islam, nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk memaksimalkan sisa-sisa hari dari bulan Ramadan. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada dua catatan pelajaran yang akan kita sampaikan pada kesempatan pengajian siang hari ini. Yang pertama, para jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan mengajari kita semua untuk maksimal di dalam belajar, ngegas dan juga ngerem. Kita sama-sama mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan, rawahu al-Baihaqi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan dengan segala kebaikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat dermawan, bertambah terus-menerus kedermawanannya dalam kebaikan ketika beliau berada di bulan Ramadan. Dan ini akan bisa kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan anjuran dan memotivasi umatnya supaya banyak-banyak melakukan amal-amal soleh di bulan Ramadan, dari mulai yang wajib-wajib sampai yang sunnah-sunnah. Ada banyak amalan-amalan yang dianjurkan dikerjakan di bulan yang mulia ini. Yang paling mendasarnya adalah tentu ibadah puasanya, kemudian ibadah salatnya, ibadah zakat fitrinya, zakat mal bagi yang memang berkewajiban untuk mengeluarkannya, dan semua kewajiban-kewajiban yang ada di dalam syariat Islam. Kemudian amal-amal yang sunnah, ya, diantaranya Nabi memberikan motivasi kepada kita untuk melaksanakan umrah di bulan Ramadan, karena pahalanya seperti pahala berhaji bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian qiyamul lailnya, salatul tarawih, qiraatul Quran, infak dan juga sedekah. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, berbagi dengan sesama, dan amal-amal sunnah yang lainnya yang sangat banyak sekali. Termasuk yang akan kita hadapi di 10 terakhir Ramadan ini. Kita dianjurkan untuk iktikaf, ya, di dalam masjid selama 10 hari. Dimulai dari hari ke-20 menjelang maghrib, kita sudah standby di masjid untuk mendapatkan terbenamnya matahari malam ke-21 sampai terbenamnya matahari di penghujung Ramadan. Akan lebih istimewa lagi ketika keluar dari masjidnya setelah terbitnya fajar atau setelah sholat subuh di tanggal 1 Syawal. Taib. Para jamaah yang dirahmati Allah, nah itu semua gambaran bahwa
memang di bulan Ramadan ini kita dituntut untuk pandai menggas. Namun juga yang harus dipahami para jamaah yang dirahmati Allah, dan ini sering terluputkan, bahwa di bulan Ramadan ini kita juga diajari bagaimana kita pandai ngerem. Bukan hanya ngegas dalam iman dan amal soleh, tapi juga bagaimana kita mengerem lahir dan batin kita, jangan sampai terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadisnya sering kita ulang-ulang. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita semua tentang hakikat daripada ibadah puasa, bukan semata nahan lapar dan dahaga saja, tapi menahan diri dari al-lagwu war-rafath. Ya, perbuatan yang sia-sia, kemudian perkataan yang dusta. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita dari perkataan zur, persaksian palsu, perkataan dusta, perkataan yang kotor, kemudian perbuatan yang nista. Ini semua demi menyempurnakan ibadah puasa kita. Nabi Shallallahu alaihi wasallam banyak sekali memperingatkan umat ini supaya menjaga puasanya dari segala sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nasihat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ya, di mana beliau memberikan wasiat dan nasihat kepada kita supaya yang dipuasakan itu bukan hanya perut saja dari makan dan minum, bukan hanya kemaluan saja ya dari berjima dengan istri di siang hari, tapi juga anggota badan kita semuanya dipuasakan dari dosa dan juga maksiat. Hati kita puasakan dari dosa dan maksiat. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, nah ini rem yang harus diperhatikan. Ya, di rem ini tangan kita, di rem lisan kita, mata kita, pendengaran kita, anggota tubuh kita, bahkan hati kita harus pandai ngerem dari segala sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat definisi dari puasanya itu sendiri, ketika para ulama mendefinisikan puasa, maka ungkapan yang digunakan adalah al-imsak. Al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyatit ta'abbudi lillahi azza wa jalla. Namanya puasa itu adalah imsak. Imsak itu nahan, ngerem. Dari apa? Dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Kita sudah membahas ya. Yang membatalkan puasa ada dua, membatalkan zat puasanya, kemudian membatalkan pahalanya. Dua-duanya harus direm, harus diimsak, menahan diri. Mana yang sulit, Pak? Menahan atau melakukan? Yang paling sulit yang mana? Menahan diri, tidak ngapa-ngapain, atau melakukan sesuatu. Mana yang lebih berat? Nahan. Iya kah? Menahan atau mengerjakan sesuatu? Barakallahu fikum. Dari sisi zatnya, mengerjakan perintah itu sesungguhnya lebih berat ketimbang meninggalkan larangan. Ya tidak? Dari sisi zatnya, kita tidak bicara individu. Kalau bicara orangnya bisa jadi ya, menahan diri dari maksiat itu lebih berat ketimbang mengerjakan perintah. Saya lebih baik sholat 1000 rakaat daripada meninggalkan yang satu ini nih. Masih hobi nih yang satu ini nih. Itu kalau ditinjau dari individunya. Tapi dari sisi zatnya, pada dasarnya meninggalkan larangan itu lebih mudah, lebih ringan ketimbang mengerjakan perintah. Ya tidak ini? Kalau mengerjakan perintah berarti ada banyak hal yang kita kerahkan. Begitu ya? Kalau Bapak diperintahkan sholat, berarti harus ada waktu yang disiapkan.
Salat, ya minim-minimnya rangkaian salat itu dari mulai kita berangkat ke masjid sampai kita pulang dari masjid, setidak-tidaknya setengah jam itu. Waktu harus diluangkan. Tenaga iya. Kemudian modal yang lain para jamaah, kalau kita butuh perjalanan dari rumah kita ke masjid, bisa jalan kaki, bisa naik kendaraan, keluar bensin kita. Kan begitu. Ketika mengerjakan perintah, ada banyak yang kita korbankan, ada banyak yang kita kerahkan. Bahasa simpelnya butuh modal. Berangkat umroh, berangkat haji, ini butuh modal. Modal tenaga, modal pikiran, modal waktu, modal harta. Kan begitu. Ada yang dikorbankan. Tapi untuk meninggalkan larangan, ada nggak yang dikorbankan, Pak? Paling korban perasaan saja. Maksudnya nahan rasa, nahan hawa nafsu, jangan sampai terjatuh, begitu kan? Satu itu saja, al-imsak, tahan ini. Nggak usah capek-capek berzina, nggak usah capek-capek riba, nggak usah capek-capek nipu orang, nggak usah capek-capek meriswah, sogok menyogok. Begitu, kita tinggal tahan diri saja, ini tahan nih. Jangan berbuat apa-apa. Mudah tidak, Pak? Aslinya lebih mudah. Aslinya lebih mudah. Karena tinggal diam. Nah itulah hakikat puasa. Diam dari dosa dan maksiat. Ngerem jiwa raga kita ini supaya jangan lost di dalam perbuatan dosa dan maksiat. Pada dasarnya itu lebih mudah. Kenapa? Nggak ada modal. Nggak ada modal yang dikeluarkan. Modalnya modal ini saja nih. Korban perasaan. Rasa hawa nafsu yang menyeret kita kepada yang buruk-buruk. Itu yang kita korbankan. Tahan. Kan begitu para jamaah. Makanya inilah hikmahnya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memerintahkan untuk bertakwa, Nabi kemudian mentakyid, mengikat perintahnya itu dengan mastata'tum. Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan untuk kalian, kerjakan sesuai kemampuan kalian. Ittaqullah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Masya Allah, ini kasih sayang Allah. Karena ternyata tidak semua orang bisa menjalankan perintah dengan sebagaimana mestinya. Kita wajib salat dengan cara berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, mastata'tum, sebisanya. Bisanya duduk. Kenapa? Karena kita dapat uzur sakit, tidak bisa duduk berbaring, kan begitu. Tidak bisa puasa berat karena sakit, boleh kita berbuka. Bertakwa sesuai kemampuan kita. Nanti di bulan yang lain kita mengqadha'nya. Kan begitu. Kalau kita tidak punya harta, ya boro-boro untuk berangkat haji, ya untuk keseharian saja misalkan kesulitan, berarti kita nggak wajib berangkat haji. Kan begitu para jamaah. Bertakwalah kepada Allah sekadar dengan kemampuan kalian. Tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, wa ma nahaitukum anhu, apa yang aku larang untuk kalian, fajtanibuh, tinggalkan itu larangan itu. Tinggalkan larangan itu. Nabi tidak mengatakan kalimat mastata'tum, semampu kalian. Enggak. Apa hikmahnya? Kata para ulama, karena pada dasarnya semua manusia itu mampu meninggalkan larangan. Ya tidak, Pak? Iya, disuruh diam aja kok nggak bisa. Paham maksudnya? Disuruh diam, kita disuruh ngerem. Aslinya kan masing-masing kita mampu. Nggak ada kesulitan, nggak ada perjuangan, nggak ada pengorbanan. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada modal yang kita keluarkan. Cukup diam, tahan hati, tahan anggota badan kita, jangan sampai berbuat. Nggak usah capek-capek berbuat, tahan, diam. Nah, ini pelajaran dari ibadah puasa.
ngerem jiwa raga dari perbuatan dosa dan maksiat. Kalau urusan ngegas-ngegas kan semua orang di bulan Ramadan ini ngegas dalam kebaikan. Ya. Yang tidak biasa ke masjid. Yang aslinya pelit jadi dermawan di bulan Ramadan ini. Kalau urusan ngegas semua orang mungkin bisa. Yang tadinya tidak kenal Al-Quran, Masya Allah, ini sudah 1 kali khotam ini, belum selesai Ramadan. Taib. Apakah itu saja pelajaran Ramadan? Tentu tidak. Ada pelajaran yang sering kita lupakan. Ngerem jiwa raga dari perbuatan dosa dan maksiat. Ya, hati-hati dengan media sosial kita. Kita mungkin punya grup ini, punya grup itu. Kadang kita bikin kisruh di dalam grup. Nyebar hoak ini, nyebar hoak itu. Atau mancing-mancing orang di grup supaya ribut. Ini bulan Ramadan, bertakwa kepada Allah. Rem ya tangan kita, rem lisan kita, rem ya pandangan mata kita, pendengaran telinga kita dari segala sesuatu yang mengantarkan kita kepada dosa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin pertama. Kemudian poin yang kedua, kita juga ingin mengingatkan, ini catatan yang kedua, mudah-mudahan jadi renungan bagi kita semua, tentang sikap manusia terhadap Ramadan. Sikap manusia terhadap bulan Ramadan. Ada setidak-tidaknya 5 sikap manusia terkait dengan bulan Ramadan. Umpamakan Ramadan itu kita bagi 3 ya. Ada awal, ada tengah, ada akhir. Ada permulaan, ada pertengahan, ada penghujung. Taib. Maka manusia di dalam menyikapinya ada 5 golongan. Yang pertama, orang-orang yang semangat banget mulai dari awal. Masuk pertengahan, tambah semangatnya. Masuk di 10 terakhir, habis-habisan. Gasnya betul-betul dipolkan. Nah, ini yang paling ideal para jamaah. Jadi start dari awal ini sudah gaspol, masuk pertengahan tambah kenceng lagi, masuk akhir habis-habisan sudah. Nah, inilah gambaran pada sosok Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat yang bersama dengan beliau. Itu yang harus kita teladani. Dan ini keteladanan yang semestinya kita praktekkan. Para jamaah yang dirahmati Allah, tadi hadisnya di depan kita sampaikan. Nabi itu paling dermawan dengan segala kebaikan, lebih dermawan lagi ketika beliau ada di bulan Ramadan. Ibunda Aisyah juga menjelaskan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan ma la yajtahid fi ghairih. Nabi itu lebih kenceng lagi ibadahnya di 10 terakhir Ramadan. Kesungguhan beliau melebihi kesungguhan di hari-hari sebelumnya ketika sudah masuk 10 Ramadan. Barakallahu fikum. Ini yang paling idealnya. Yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah, golongan manusia yang kedua, semangat di awal. Semangat di awal. Menurun di pertengahan. Nah, ini 10 kedua. Mau habis nih 10 kedua ini. Berapa hari lagi, Pak? Ini hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sudah tanggal 20 ya? Betul? Iya. Berarti sekitar sisa 3 hari lagi. Kita masih di 10 kedua. Nah, golongan orang kedua ini semangat di awal. Oh, 10 pertama luar biasa para jamaah. Kemudian di pertengahan dia mulai lembek tuh, nurun. Barakallahu fikum. Ya, tensinya nurun. Kemudian walhamdulillah tersadarkan kembali di penghujung Ramadan, 10 terakhir dia mulai bangkit lagi, ngegas lagi. Nah, ini level kedua. Jadi level kedua ini ada anjloknya, ada turunnya, tapi dia kembali bangkit. Masih mending. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Golongan manusia yang ketiga,
semangat di awal, kemudian juga semangat di pertengahan, tapi giliran masuk 10 terakhir melempem sudah, ya. Ketika 10 terakhir, para jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada lagi semangat itu. Nah, ini lebih jelek daripada yang kedua tadi, ya kan? Kenapa? Karena orang seperti ini bisa dikata su'ul khatimah, jelek di penutupan, jelek di akhir. Padahal kalau orang berlomba itu justru yang jadi perhitungan apanya? Startnya, pertengahannya, atau finishnya, Pak? Finishnya. Ini kalau orang di 10 pertama, 10 kedua, Masya Allah bagus. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah ternyata melempem di 10 terakhir. Ini sama seperti orang mau finish, ya sudah nyerah duluan sebelum finish. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, para jamaah yang dirahmati Allah, yang keempat, malas di awal, malas di tengah, tapi dia bangkit di akhir. 10 pertama malas, 10 kedua malas, tapi ketika mau masuk 10 terakhir, gara-gara dengerin ceramah misalkan, terketuk hatinya, tersentuh hatinya, oh iya ya, 10 terakhir ini kesempatan, saya tidak bisa memastikan Ramadan tahun depan masih milik saya atau tidak. Oh, terbangkitkan dia. Di 10 terakhir bangkit dia. Memaksimalkan hari-hari terakhir daripada bulan Ramadannya. Barakallahu fikum. Nah, itu para jamaah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, nah ini jangan sampai kita ada di sini. Siapa itu? Mereka yang dari awal saja sudah lembek, sudah kendor, tidak punya gas. Dari awal sudah jelek, masuk pertengahan jelek, masuk akhir jelek, begitu. Tidak ada perubahan. Ya. Orangnya gitu-gitu saja, sibuk dengan dunianya sendiri, tidak peduli. Ya, banyaknya syiar Islam di bulan Ramadan ini tidak ngefek untuk hatinya. Dia hidup dengan kehidupan dunianya sendiri, dengan alamnya sendiri, dengan dunia kelalaiannya, dunia kemalasannya. Tidak lagi peduli dengan apa yang ada di sekitarnya. Orang puasa, ya lakum dinukum waliyadin saja, gitu ya. Lu gue, ya. Lu jangan ngurusin gue jangan ngurusin lu, begitu ya. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Para jamaah yang dirahmati Allah, jangan sampai ada di poin ini, ya. Setidak-tidaknya para jamaah di poin pertama itu yang harus jadi cita-cita kita, sebagaimana Rasulullah dan juga para sahabatnya. Atau minim-minimnya di bawah level itulah kita konsisten dalam satu level, begitu ya. Level iman dan amal soleh kita ya begitu saja, ya. Ada iman dan amal solehnya, tapi terus ajeg. Ini lebih baik. Contoh, Pak, ada orang tiap hari rutin cuman bisa 1 juz aja, tapi rutin mayeng, ya terus menerus sampai akhir Ramadan dia hatam. Itu lebih baik, ya, daripada orang yang 20 hari blank sama sekali, nggak ada baca Quran, 10 hari baru dia ngebut. Nah, ini orang ajeg, orang istiqomah, ya. Dan itu sebaik-baik manusia, sebaik-baik amal. Madu wima wa in qalla, apa yang dikontinyukan walaupun sedikit. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itulah beberapa kondisi manusia di dalam menyikapi bulan Ramadan. Masing-masing kita tentu tinggal mengacak diri saja, membaca diri kita, kira-kira kita di level yang mana. Kesempatan itu masih ada, gitu ya. Sekitar 2 minggu ke depan atau 13 hari ke depan, Allah masih memberikan peluang kepada kita untuk bisa maksimal di dalam mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baik amal. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, poin pelajaran yang ingin saya tekankan di sini, dari pembagian sikap manusia tadi, kita bisa mengambil pelajaran
pentingnya istiqomah, menjaga dan meningkatkan istighfar dan taubat kita kepada Allah. Apa kaitannya dengan istighfar? Apa kaitannya dengan taubat? Pembagian-pembagian tadi ya. Barakallahu fikum. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, orang itu lembek, loyo di dalam ketaatan, itu semua diakibatkan karena dosa. Itu Pak, salah satu dampak negatif dosa membuat kita itu loyo, lembek, melempem di dalam ketaatan. Karena dosa itu ngusir ketaatan. Dia pengusir ketaatan. Berat itu. Orang kalau jiwa raganya dipenuhi oleh perbuatan dosa dan maksiat, maka para jamaah yang dirahmati Allah, ini nilai-nilai ketaatan ini sulit masuk. Kenapa? Karena jiwa raganya sudah penuh sesak dengan dosa. Berat. Dan itulah gambaran kenapa orang tuh di awal Ramadan begitu semangat, ketika masuk pertengahan kok semakin loyo, semakin melempem. Kenapa? Karena para jamaah yang dirahmati Allah, asalnya memang dia lalai, banyak dosa, kemudian kurang maksimal dalam taubat dan istighfar, sehingga ketaatan yang masuk ke dalam jiwanya itu berdesakan, berhimpitan dengan yang namanya dosa dan maksiat. Ya jelas tidak nyaman. Sehingga kelezatan daripada ibadah itu cepat hilang, cepat sirna. Maka kenapa di bulan Ramadan ini para ulama menyebut Ramadan sebagai bulan maghfirah? Kenapa? Karena peluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah begitu besar. Maka Ramadan syahrut taubat. Lapangkan ini hati kita, luaskan jiwa kita dengan banyak dengan banyak istighfar dan taubat. Karena fungsi istighfar, fungsi taubat itu membersihkan noda-noda dosa di dalam hati kita. Kalau kita serius bertaubat, maka ketaatan jenis manapun, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah, sangat leluasa masuk ke dalam relung hati kita. Tidak harus berhimpitan, berdesakan dengan dosa dan maksiat. Nah, di sini pentingnya istighfar. Di sini pentingnya taubat. Kenapa para ulama bahkan semenjak persiapan Ramadan sudah kita bahas di sini. Di antara persiapan Ramadan kita sungguh-sungguh taubat, sungguh-sungguh istighfar. Tiap hari kita istighfar, tiap hari kita taubat sebagaimana diajarkan Nabi. Tapi ketika mau masuk Ramadan, menjelang masuk Ramadan, ini harus lebih dimaksimalkan lagi. Maksudnya apa? Ini mempersiapkan jiwa raga kita itu supaya lega, lapang dengan kegiatan ibadah, ketaatan yang nanti akan kita masukkan ke dalam jiwa raga kita di bulan Ramadan. Nah begitu para jamaah yang dirahmati Allah. Makanya coba perhatikan ya, di dalam syariat kita itu hampir bisa dikatakan semuanya. Setiap selesai kita melakukan sesuatu, selalu dibimbing dengan istighfar atau taubat, ya kan? Selesai wudu, ada doa selesai wudu apa Pak? Ucapkan 2 kalimat syahadat kan? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada tambahan doanya, boleh ditambah doanya. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan diriku termasuk golongan orang-orang yang tawwab, banyak bertaubat, banyak beristighfar kepadamu. Ya. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah diriku termasuk golongan orang-orang yang mensucikan diri. Kalau wudu mensucikan anggota tubuh, maka taubat istighfar mensucikan batin. Kan begitu. Itu selesai wudu. Selesai sholat, Kana Rasulullah idan sarafa min salatihi istighfara thalatha. Nabi itu kalau selesai sholat fardu istighfar 3 kali. Istighfar 3 kali. Jadi namanya istighfar dan taubat itu bukan habis melakukan dosa saja Pak. Ternyata justru setelah kita melakukan kebaikan, bahkan kebaikan yang besar, istighfar, taubat.
Itu selesai sholat fardu. Baca surat Muzammil yang menjelaskan tentang sholat lail, qiyamul lail, sholatut tahajud. Di penghujung ayatnya Allah perintahkan istighfar. Selesai tahajud istighfar. Selesai ibadah puasa istighfar. Salah satu doa zikir yang diajarkan oleh Nabi, terkhusus di penghujung bulan Ramadan ketika kita mau mengakhiri puasa kita, apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini kan minta maaf kepada Allah. Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf kepadamu atas segala kesalahan, karena sesungguhnya engkau mencintai kemaafan, maka maafkanlah diriku. Ya, innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pemaaf, mencintai kemaafan, maka maafkanlah kesalahan-kesalahanku. Itu di bulan Ramadan, di penghujung bulan Ramadan. Bapak kalau selesai melaksanakan ibadah haji, apa kata Allah? Summa afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Summa afidhu, bertolaklah kalian dari arah di mana manusia pada bertolak di situ. Maksudnya ini selesai dari wukuf di Arafah. Bertolaklah setelah wukuf di Arafah. Al-hajju Arafah, kata Nabi. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Ini rukun besar dalam ibadah haji. Artinya para jamaah yang dirahmati Allah, setelah itu Allah perintahkan beristighfarlah kalian kepada Allah. Selesai kita bermajelis nanti baca kafaratul majelis yang isinya juga istighfar, minta ampun kepada Allah. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi diperintahkan istighfar ketika sudah mendapatkan futuh Mekah di surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang kepadamu nasrullah, pertolongan Allah dan juga kemenangan. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau menyaksikan manusia, melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. 3 ini nikmat Allah yang Allah berikan kepada Nabi. Pertolongan Allah, kemenangan, kemudian masuknya manusia ke dalam Islam berbondong-bondong. Apa kata Allah? Ketika engkau menyaksikan 3 perkara ini, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah engkau dengan memuji Rabbmu dan beristighfarlah engkau kepadanya. Luar biasa para jamaah. Nabi dapat pertolongan, dapat kemenangan, menyaksikan manusia berbondong-bondong masuk Islam. Tapi kemudian Allah memerintahkannya istighfar, seolah-olah Nabi itu habis melakukan dosa. Padahal kan bukan melakukan dosa, melakukan satu kegiatan yang begitu agung dan mulia sekali, amal yang begitu hebat sekali. Futuh Mekah, para jamaah yang dirahmati Allah. Sampai-sampai para jamaah, ada orang kafir dari negeri barat itu masuk Islam, Pak, dengan wasilah mentafakuri, merenungi, ya, meresapi, mentadaburi surat An-Nasr ini sampai masuk Islam. Kemudian dari komentarnya beliau mengatakan, biasanya raja-raja dunia, para penguasa yang ada di muka bumi ini, ketika mereka sampai kepada puncak kejayaannya, mereka biasanya bertindak sewenang-wenang, keras, ya, sering memusnahkan manusia, membantai manusia, mengalirkan darah manusia. Pokoknya zalim sewenang-wenang. Begitu kan? Ketika orang itu ada di puncak kejayaannya. Kenapa? Karena merasa serba berkuasa, serba memiliki. Ya, kekuatan ada. Nabi begitu, Pak. Sampai kepada puncak kejayaannya. 10.000 personil Nabi bawa dari Madinah untuk kemudian ke Mekah. Tanpa diketahui oleh mereka, tiba-tiba semua pintu keluar kota Mekah ini dikuasai oleh kaum muslimin. Nabi naik ke atas pintunya Ka'bah. Kemudian Nabi di situ menyampaikan, tahu nggak kalian apa yang akan aku perbuat kepada kalian? Ini kan sudah ada di puncak kejayaan. Ya, 8 tahun meninggalkan kota Mekah. Ya, sekarang Nabi ada di atas mereka, berkuasa atas mereka, dan mereka nggak mampu melawan sedikit pun. Tapi apa yang terjadi? Justru Allah memerintahkannya untuk istighfar.
Padahal para jamaah, kalau orang tuh bisa menaklukkan satu kawasan, satu wilayah, ada 2 wilayah berperang, satu terkalahkan, ditaklukkan. Biasanya yang terjadi apa, Pak? Kalau orang menang itu biasanya apa? Melakukan perayaan, kan begitu? Melakukan perayaan, bisa pesta itu, Pak. Loh, Nabi ini di puncak kejayaan dan kemenangannya malah disuruh istighfar. Dan ternyata diungkap hikmahnya oleh Ibnu Abbas, itu sesungguhnya isyarat tentang dekatnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak lama setelah itu Nabi wafat. Futuh Mekah di tahun ke-8 Hijriah. Nabi wafat di tahun berapa? Nabi wafat di tahun berapa? 11 Hijriah, gitu kan? 11 Hijriah. Nabi wafat di tahun 11 Hijriah. Futuh Mekah itu ya di bulan Ramadan terjadinya, tepatnya di sekitar tanggal 20 Ramadan. Terjadinya di tahun 8 Hijriah. Berarti ada sekitar 2 tahun setelah Futuh Mekah itu Nabi wafat. Nah, kata Ibnu Abbas, ini isyarat dekatnya ajal Rasulullah. Di situ ada pelajaran mendalam untuk orang-orang yang sudah ada di usia senja, untuk lebih maksimal mendekat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Nah, begitu. Kalau Nabi saja begitu diperintahkan untuk banyak istighfar, bertasbih dengan memuji Allah di penghujung hayatnya, bagaimana lagi dengan kita? Barakallahu fikum, para jamaah yang dirahmati Allah. Ini saja yang bisa disampaikan. Semoga apa yang dibahas bermanfaat bagi kita, menjadi penggugah ya untuk selera ibadah kita, mumpung masih ada kesempatannya sekitar 13 hari ke depan. Semoga Allah panjangkan usia kita ya di atas ketaatan dan keistiqomahan, dan semoga Allah terus mempertemukan kita dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Kalau Nabi menjalani Ramadan itu sekitar 9 tahun ya. Dari tahun kedua Hijriah mulai diwajibkan puasa Ramadan, Nabi wafat di tahun 11. Berarti berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena di tahun 11 Nabi meninggal, itu bulannya sebelum Ramadan. Berarti sekitar 9 kali Nabi menjalankan Ramadan semasa hidupnya, dan beliau memberikan penjelasan yang begitu lengkap tentang pelajaran-pelajaran di bulan Ramadan. Nah, seharusnya perjalanan itu juga memaksimalkan kita ya, sehingga perjalanan Ramadan itu semakin baik dan semakin baik. Nabi 9 tahun, 9 kali menjalankan Ramadan, begitu sempurna Ramadan yang beliau lewati. Kita sudah berapa kali Ramadan, Pak? Ayo masing-masing ngitung sendiri. Ya, ada mungkin di antara bapak-bapak kalau usia sekarang 40 tahun, akil balik 15 tahun. Berapa tuh? 25 kali. Masih malas juga ya. Masih malas juga mengerjakan ibadah di bulan Ramadan. Artinya kita berarti nggak ngambil pelajaran. Nabi cukup 9 kali beliau mengajarkan kita tentang hakikat makna daripada Ramadan. 9 kali Ramadan, lengkap penjelasan dari Nabi tentang Ramadan ini. Maka semestinya kita tahun demi tahun, Ramadan demi Ramadan yang kita jalani, betul-betul memberikan pelajaran yang berharga, sehingga ya kita terus mengalami peningkatan ya setiap Ramadannya. Jadi kalau level Ramadan tahun lalu ada di level menengah, nah sekarang Ramadan sekarang harus lebih tinggi lagi. Nanti Ramadan tahun depan 1444 lebih tinggi lagi dan demikian seterusnya. Barakallahu fikum. Sampai di sini sudah kelebihan waktunya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.